Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat bersyukur atas Ekaristi sebagai milik gereja yang paling berharga. Ekaristi adalah milik gereja yang paling berharga. Kata-kata ini dari Santo Yohanes Paulus II dalam ensiklik Ecclesiae Eucharistia artikel 9 dia mengatakan begini. Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam persekutuan umat beriman dan menjadi santapan rohaninya adalah milik gereja yang paling berharga dalam peziarahannya sepanjang sejarah. Ini juga merupakan ungkapan komitmennya yang hidup terhadap misteri Ekaristi. Komitmen yang mendapat ungkapan paling berwibawa dalam karya konsili dan para paus. Dengan lain kata, Paus Yohanes Paulus II mau mengatakan bahwa Ekaristi merupakan milik gereja yang paling berharga. Gereja memang memiliki banyak hal. Orang juga sering mengagumi, orang luar mengagumi dengan institusi gereja yang kokoh, yang komando dari paus, para uskup, para imam sampai ke umat itu ditaati dengan baik. Kayak komando militer itu sungguh-sungguh tertib, begitu pula gereja Katolik. Tapi jangan bangga karena itu. Itu semua anugerah yang pantas disyukuri, tapi bukan anugerah atau milik gereja yang paling berharga. Kita barangkali bangga gedung gereja kita bagus. Barangkali kita bangga punya romo paroki yang hebat. Mungkin kita bangga dengan berbagai hal yang menarik dan membanggakan dalam gereja Katolik. Entah itu berbagai tempat peziarahan yang terkenal, atau juga berbagai milik gereja, entah itu berupa umatnya yang hebat-hebat, atau juga mungkin hal-hal yang lebih menyangkut hal-hal lahiriah. Kita diingatkan oleh Santo Yohanes Paulus II bahwa marilah kita mensyukuri hal yang lebih mendasar, lebih pokok, lebih penting, yaitu Ekaristi yang merupakan milik gereja yang paling berharga. Coba bagaimana itu bisa dijelaskan sampai disebut sebagai milik gereja yang paling berharga. Kalau saya merenungkan betul makna kata-kata ini, harus saya akui ini memang sangat-sangat benar. Coba kita lakukan suatu renungan atau suatu evaluasilah dalam arti yang sehari-hari. Kalau ada panitia pembangunan gedung gereja, lalu kita mencari dana kemana-mana, membuka sumbangan dari orang-orang yang mampu diberi lebih oleh Tuhan. Akhirnya gereja itu yang sudah punya planningnya, sudah punya kejelasan mengenai bagaimana gereja akan dibangun, berapa M jadinya nanti. Semua akhirnya itu untuk apa toh? Bukan untuk kebanggaan bahwa kita bisa membangun gedung gereja yang bagus, megah, lengkap dengan AC. Tapi karena untuk merayakan Ekaristi. Akhirnya Ekaristi. Boleh saja aksesori dalam gedung gereja itu mahal-mahal. Bahkan pernah ada misalnya gedung gereja yang punya itu lukisan perhentian
perhentian jalan salib. Satu perhentian harganya 50 juta, karena bagus banget memang. Atau lampunya yang bagus, altarnya yang dari kayu ukiran, atau itu lantainya yang dari marmer bahkan ya, bagus banget. Tapi itu gak ada yang disembah. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang hadir dalam rupa roti suci, Ekaristi. Kalau saya merenungkan misalnya kami para pastor yang menerima anugerah sakramen imamat, akhirnya untuk apa imamat itu? Imamat itu akhirnya untuk supaya kami memimpin perayaan Ekaristi. Seorang romo yang jago dalam teologi, dalam sosial, dalam ilmu IT, romo yang jago ngomong politik, ngomong sosial, ekonomi, kita syukuri itu, bagus banget. Tapi kekasan seorang imam itu bukan di situ. Yang jago-jago politik, sosial, ekonomi, dan macam-macam yang lain awam banyak. Tapi seorang imam, seorang pastor diberi wewenang oleh Tuhan melalui gereja untuk mengkonsakrir roti anggur menjadi tubuh dan darah. Itu Ekaristi. Maka setiap imam, setiap pastor, tapi juga umat, mesti fokusnya pada Ekaristi itunya. Pada Ekaristinya maksud saya. Karena di situ kita sedang merayakan dan menghadapi milik gereja yang paling berharga. Namanya paling berharga, maka pasti dijaga dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita merayakan Ekaristi, mestinya kita merayakan dengan penuh hormat dan sungguh-sungguh, dan sungguh disiapkan dengan hati budi pikiran. Dan itulah tanda yang paling layak untuk merayakan Ekaristi. Lalu adorasi tentu saja adalah syukur untuk berlama-lama, untuk berhening bersama Tuhan yang hadir, mensyukuri inilah milik gereja yang paling berharga. Maka kita jaga, bahkan kita bela, kita perjuangkan dengan adorasi Ekaristi. Yang juga kalau 24 jam kita memberi waktu kita. Karena ini paling berharga yang diberikan Tuhan bagi gereja. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.